Jadi gue bikin suatu model matematika gitulah, gimana caranya untuk menjawab tantangan di area global health itu. Dulu tuh dari gue SD atau SMP, ibu gue tuh sering bilang dulu katanya dia udah jago banget kimia pas SMA. Tapi gue penasaran ya kan, apaan sih sebenarnya kimia itu? Ya mungkin aja karena doa dari Bauti gitu, iya. doa dari ibu gue. Karena gue biasanya kalau sebelum ada tes, jadi gue pernah ngetes. Iya. Gue pernah ngetes, nggak minta restu, Iya. minta restu lewat chat, minta restu lewat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pencast Pena Ilmu Podcast. Kali ini kita kedatangan seseorang yang membanggakan Indonesia di kampus dunia, yaitu University of Oxford. Beliau juga salah satu yang lulus di Universitas Erlangga yang ada di Surabaya. Ya, ini dia Nando Reza Pratama. Apa kabar Nando Reza Pratama? Sehat-sehat, alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Untuk panggilannya Nando, Reza, atau Pratama nih? Biasanya kan Nando aja nanti. Oh, Nando. Kali ini lagi sibuk apa, Nando? Kalau gue sih sekarang lagi riset sih. Jadi di salah satu NGO gitu, institusi riset namanya AUKRU Indonesia, Oxford University Clinical Research Unit. Itu kantor utamanya ada di Salemba. Oh, di Salemba. Iya. Alhamdulillah kalau udah kerja di situ nih. Berarti emang ketika lulus dari Oxford University langsung dapat kerja atau sebelum itu udah dapat kerja? Enggak sih, kan gue waktu itu soalnya sebenarnya kuliah S2 itu ketika gue baru banget lulus dokter kan. Itu jadi gue belum sempat cari kerja, jadi gue langsung studi, langsung kuliah. Terus habis itu baru setelah selesai kuliah, kira-kira mungkin sekitar beberapa bulan sih, 6 bulan. Terus habis itu dapat tawaran untuk kerja di SID dulu namanya dulu. Jadi kayak apa ya? Ada research project terkait digital health. Nah itu ada salah satu NGO. Sebenarnya kantor utama di Lombok, namanya Summit Institute of Development. Terus sekarang gue dipindah nge-handle project yang ada di AUKRU. Tapi tetap projectnya sama-sama terkait digital health. Oh, digital health. Digital health ini lebih ke apa? Kalau mungkin bahasanya untuk masyarakat ya, itu lebih ke kerjaan pendataan yang sakit atau yang sehat atau bagaimana sih? Jadi itu sebenarnya bidangnya tuh lebih ke public health ya. Jadi kayak apa namanya, memperbaiki atau ya memperbaiki sistem kesehatan gitu. Nah kita coba dengan intervensi digital health. Contohnya misalnya kita kayak yang nggak apa tuh rekam medik lah kayak gitu. Kadang tuh ada nih misalnya ibu hamil ya kan, datang ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas ya kan. Nah itu padahal ibu klinik ibu itu tuh udah datang sebelumnya ke puskesmas ya kan, tapi entah kenapa ketika misalnya dia datang ke rumah sakit untuk kontrol, nah data ibu ini tuh nggak bisa kehubung gitu. Jadi kayak apa namanya, data yang sebelumnya itu nggak bisa kepake. Nah kita coba gimana caranya dengan memajukan digital health-nya itu supaya nanti datanya bisa saling terhubung gitu. Jadi dokter yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit atau misalnya di klinik itu bisa menggunakan datanya gitu. Data yang tersimpan di sana sih. Ibu hamil atau penyakit-penyakit tertentu itu ketika dia berobat ke tempat lain punya riwayat gitu. Betul, dia punya riwayat kan gitu. Berkesinambungan berarti ya? Iya, berkesinambungan. Jadi membantu banget di mana proyek ini yang tadinya apa namanya mungkin sedikit ada hambatan mungkin di Indonesia ini ya. Jadi bisa lebih apa ya? Lebih lancar ya untuk orang berobat gitu ya. Iya. Dan ini sebenarnya inline juga sih sama visinya Kemenkes kan. Jadi ada namanya Digital Transformation Office dari Kemenkes. Nah itu mencoba bagaimana kita meningkatkan tadi layanan kesehatan digital gitu, dan itu nanti implementasinya ke seluruh Indonesia nasional kayak gitu. Nah ini kita coba trial ya kan, kita coba
perbaiki sistem-sistem itu. Nah, yang gua kerjain itu site-nya ada di beberapa tempat sih. Ada di Lombok, ada di Garut, terus habis itu ada di Purbalingga. Oh, alhamdulillah ada 3 di Indonesia sekarang. Ya, yang di tempat gua kerja ya. Gitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin ada ya. Gitu. Oh ya, berarti emang karena project ini adalah bagian dari timnya Nando, jadi masih 3 aja atau ada penambahan di tempat-tempat lain nanti di wilayah lain mungkin ada. Mungkin ada. Tapi sekarang maksudnya kita kan maksudnya kalau mau implementasi satu program nggak mungkin langsung semua daerah. Bisa semua daerah. Kita trial yang kecil-kecil dulu, misalnya di 1 atau 2 daerah. Kalau berhasil, nanti baru kita scale up ke daerah yang lebih besar. Gitu. Sejauh ini, alhamdulillahnya ya, berapa persen tingkat keberhasilan ini untuk membantu para masyarakat yang ada di 3 tempat itu sendiri mungkin atau di tempat lain? Nah, kalau persenan gitu. Wah, kalau persen-persen sebenarnya rada sulit ya secara kuantitatif ya, karena proyeknya masih berjalan juga. Gitu. Jadi intervensinya itu mungkin kita baru bisa lihat lah setelah beberapa tahun ya, 1 atau 2 tahun gitu. Karena kita masih tahap pembentukan resource-nya kayak gitu, kayak contohnya membuat comment center. Jadi misalnya para pembuat kebijakan gitu. Nah, nanti mereka tuh bisa punya layar yang gede. Nah, di situ isinya dashboard dari hasil konektivitas data-datanya itu. Jadi pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya. Nanti kita bisa lihat secara real time gitu. Sebenarnya di puskesmas ini atau di daerah ini, nah kita apa yang paling banyak kayak gitu. Layanan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan kayak gitu. Menurut gue itu bantu banget. Jadi yang tadinya penyakit ya udah mungkin kalau dulu ya pakai kertas, pakai file segala macam, sekarang udah pakai digital. Jadi digitalisasi di kerjaan proyeknya lu nih Dok, lebih membuat semuanya jadi terorganisir ya, terafiliasi gitu ya. Kalau hambatannya dari lu Dok, sejauh ini kerja di sana berapa bulan sih Dok kerja di sana? Gua di proyek ini sih sekitar udah 9 bulan ya. 9 bulan. Tapi proyek kan tadi gua nyebutin ya sebelumnya dari SID itu sebenarnya udah dari tahun awal 2024. Oh iya. Jadi sebenarnya dia udah mulai sebelum gue join organisasi NGO itu. Terus sekarang masih berjalan sampai sekarang. Kalau kita tarik ke belakang gitu, boleh ceritain nggak? Lu dulu di jurusan lu yang di mana? Di UNER. Dan jurusan lu di apa? Fakultas terbaik di dunia itu, fakultas universitas terbaik ya kan. Lu boleh sedikit jelasin nggak kesinambungan dari sarjana ya kan, S1 di situ dan S2 itu nyambung atau enggak, atau gimana sih ceritanya lu bisa sampai ke luar negeri gitu? Gue disclaim dulu ya. Sebenarnya mungkin salah satu yang terbaik kali ya. Karena kalau misalnya yang ngomongin terbaik itu tergantung ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin di bidang tertentu ya kan, misalnya di bidang teknik kayak gitu, ada universitas tertentu yang emang nomor 1 gitu. Ada yang di bisnis apa gitu. Jadi mungkin salah satu sih. Tapi ya terkait jurusan gue, sebenarnya gue ngambil S2 tuh di nama jurusannya itu MSc in Modeling for Global Health. Jadi gue bikin suatu model matematika gitulah, gimana caranya untuk menjawab tantangan di area global health itu. Kayak gitu. Nah, kalau S1 gue kan kedokteran kayak gitu ya. Nah, itu kayak suatu pendalaman di bidang global health itu sebenarnya juga masuk juga sebenarnya karena bagian kedokteran itu kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya dari fakultas kedokteran ke fakultas ke Kesmas ya. Kalau di Indonesia bahasanya Kesmas sih, Global Health Kesmas ya. Ini sebenarnya itu kadang gue kayak teman-teman atau ada yang bilang gitu, kalau nggak ngambil spesialisi gitu, kalau malah ngambil kesehatan masyarakat sih kayak gitu. Bener. Jadi seolah-olah tuh kayak ini tuh nggak berkaitan gitu. Padahal sebenarnya dengan gua belajar kedokteran ya kan, dan belajar tadi epidemiologi atau modeling itu mathematical modeling. Nah, itu sebenarnya lebih ke menggabungkan 2 hal kombinasi yang sebenarnya ya malah memperdalam gitu. Jadi bukan berseberangan gitu. Dari sebenarnya ngasih tahu lah ya ke masyarakat Indonesia juga kalau sebenarnya semua itu
apalagi bicara kesehatan, itu tuh nyambung aja. Iya, nyambung aja. Kemana-mana nyambung aja. Iya. Contohnya kayak tadi itu, kayak gua coba proyek-proyek gua kan akhirnya ke health system juga kan. Iya. Atau pelayanan kesehatan kan kayak gitu. Itu kan juga nyambung juga sama gua misalnya dokter-dokter di puskesmas ya kan, melakukan pelayanan kesehatan, malah membantu juga kan. Jadi sebenarnya itu memang saling terkait sih. Iya. Alhamdulillah sih kalau misalkan ini berbuat banyak untuk sistem di Indonesia ya kan, yang mana kadang juga namanya masyarakat biasanya juga menyepelekan administrasi sampai segala macam. Nah, ini riwayat ini penting ya untuk kita semua nih, teman-teman masyarakat yang ada di Indonesia juga. Kalau pengembangan dari proyek yang sedang dijalani oleh Nando ini itu adalah buat kita juga dan terobosan yang sangat bagus gitu. Ya kan? Ada nggak sih lu kepikiran orang pertama yang yang membuat lu bisa mau ke luar negeri gitu, atau lu dapetin kampus terbaik ini? Ada nggak sih orang pertama yang buat lu jadi semangat sehingga lu daftar akhirnya? Atau gimana sih daftarnya waktu itu? Iya, jadi sebenarnya kalau misal daftar itu kalau rata-rata ya program masters itu biasanya buka pendaftaran itu dari bulan September atau Oktober di tahun sebelumnya. Nah, nanti pendaftarannya itu dibuka tergantung jurusan sih. Ada yang udah ditutup misal bulan Desember, ada yang sampai bulan Maret atau April gitu baru ditutup kayak gitu. Nah, jadi kayak waktu itu sih kalau gue lihat motivasi kali ya gitu. Jadi pas gue dulu SMA itu ada salah satu orang gitu yang pernah kuliah di Oxford, dan itu kayak cuma beberapa angkatan di atas gue. Betul. Gitu, kayak gue pas SMA itu sebenarnya gue angkatan kelima lah kayak gitu. Jadi itu sekolahnya baru dulu pas gue masuk. Nah, itu ada angkatan pertama gitu. Nah, dia bisa tembus sampai Oxford kayak gitu. Terus gue kayak mikir, wah sebenarnya bisa juga nih kayak gitu. Kayak lo dulu pas kecil sering banget nih ngeliat film Harry Potter gitu ya kan. Kayaknya kayak enak banget tuh kuliah di sana gitu ya kan. Vibes-nya kan vibes Harry Potter gitu kan. Nah, selain emang pendidikannya bagus, bangunan juga bagus, sama itu terkenal susah juga. Jadi gue tapi bisa kayak gitu. Akhirnya ya udah itu gue jadi motivasi gue sih. Memang nggak berhasil sih di pas S1-nya gitu. Tapi ya untungnya pas gue coba untuk program master sini, apalagi sekarang banyak beasiswa kan dari pemerintah kayak gitu. Jadi gue coba-coba dan ya akhirnya alhamdulillah sih waktu itu berhasil sih. Alhamdulillah berhasil. Apalagi daftar udah jauh-jauh hari tuh gitu. Iya, benar. Tapi sih. Pengalaman lu di sekolah lu ini, mungkin nanti bisa di-spill juga sekolah di mana. Lu pernah nggak sih ikut olimpiade gitu atau ikut kejuaraan apa itu? Mungkin bisa diceritain sedikit pengalaman-pengalaman di sekolah lu, mungkin sekolah lu sendiri, dan pengalaman apa itu? Pas SMA berarti ya? Iya. Jadi jadi gue waktu itu memang sebenarnya gue lumayan suka hitung-hitungan dari kecil sih kayak gitu. Terus habis itu ya gue cobalah iseng-iseng waktu itu ikut seleksi. Waktu itu sebenarnya gue pengen tuh olimpiade matematika. Tapi waktu itu ada kayak superstar gitulah, 3 orang di sekolah gue yang udah jago banget tuh matematikanya. Dia udah sering menang lomba. Ya gitu. Akhirnya gue menggeser ya kan bidang ke kimia kayak gitu. Karena kan mungkin kalau orang lomba matematika gitu dia udah bisa lomba dari SD atau SMP kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau kimia itu baru ada pelajarannya pas SMA kayak gitu. Jadi startnya itu bareng gitu. Akhirnya udah gue coba itu ikutin, dan alhamdulillah sih gue lolos sebagai tim olimpiadenya kayak gitu. Jadi ya udah semenjak saat itu gue jadi sering lumayan ikut lomba-lomba sih, dan itu membantu juga sebenarnya ke kepercayaan diri gue kayak gitu untuk ngerjain soal-soal gitu sampai yang memang levelnya itu di atas kurikulum biasa kayak gitu. Dan ya akhirnya lumayan membantu sih sampai ke pendidikan terakhir ini. Berarti kan dari lu suka hitung-hitungan. Tapi tadi gue lihat 2 standar lu tuh ngelihat orang dulu ya. Misalkan nih, wah gue ke Oxford lihat alumni gue nih. Terus kayaknya di matematika di sekolah gue udah ada nih. Akhirnya lu pindah ke olimpiade kimia tadi. Nah, di situ tuh ada nggak sih
peran keluarga lo yang membuat lo mau untuk ada di kimia itu? Padahal kan itu ya oke, hitung-hitungan juga, tapi kan sedikit berbeda sama matematika gitu. Lo bisa ceritain nggak gitu? Jadi ini menarik sih sebenarnya. Iya. Dulu tuh dari gua SD atau SMP, ibu gua tuh sering bilang dulu katanya dia udah jago banget kimia pas SMA. Tapi gua penasaran ya kan, apaan sih sebenarnya kimia itu? Nah, terus akhirnya ya salah satu alasan kenapa gua akhirnya pindahnya ke kimia itu karena gua waktu itu diarahin sih sama ibu gua kayak gitu. Coba aja tuh Mas ya kan, ikut jadi tim Olimpiade Kimia, dan untung sih dipermudah lah gitu ya kan jalannya waktu itu. Nah terus ya udah akhirnya gue ngikutin prosesnya semua, terus ya dan akhirnya bisa lolos sebagai salah satu tim Olimpiade juga sih dari sekolah gue. Di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah gitu, selain orang tua lo, ada nggak sih yang mendukung lo gitu di masa-masa, apalagi lo waktu itu kan udah lulus, udah keterima kan, udah keterima, terus ada nggak sih selain orang tua lo yang mendukung lo, entah di sekolah ataupun di rumah itu sendiri? Kan lo kan berarti tinggal sama keluarga lo yang lain juga gitu kan, itu ada nggak sih sebenarnya yang membantu lo juga buat lo jadi kayak semangat? Kalau bisa diceritain sedikit mungkin. Kalau gue sih yang bikin gue semangat ya, sebenarnya sejujurnya gue dapetin apa ya, kayak ilmu-ilmu akademik kayak gitu, sejujurnya ya kebanyakan di sekolah sih kayak gitu. Kalau di rumah ya gue ngeliat ya orang tua gue kayak lumayan kerja keras kayak gitu untuk apa namanya, jadi orang tua gue kan punya toko ya kan, jadi ya orang tua gue jadi harus membagi tugas lah gitu antara rumah tangga, terutama ibu gue ya. Nah jadi harus ngebagi tugas antara urusan rumah tangga sama urusan toko kayak gitu. Nah, cuma karena udah kebagi gitu ya kan, jadi urusan rumah tangganya itu dipegang sama nenek gue kayak gitu. Jadi intinya sih ya gue kalau misal siang gitu ya kan, karena orang tua gue sibuk kerja, jadi gue biasanya di rumah nenek gue. Nah kalau malam orang tua gue udah pulang, nah itu gue baru ke rumah kayak gitu, entah kayak makan gitu ya kan, nonton TV gitu. Tapi pulangnya nanti setelah malam itu gue balik lagi ke rumah Mbah. Kayak gitu. Karena ibu gue tuh udah berangkat ke toko itu dari subuh. Dari subuh. Jadi subuh sampai apa namanya, sampai maghrib kayak gitu. Jadi makanya yang nyiapin makanan semua itu Mbah gue. Mbah. Gitu. Berarti lu manggilnya Mbah, ada panggilan sendiri nggak buat Mbah lo? Atau kan biasanya opung, nenek atau apa, itu lu manggilnya apa berarti dulu? Ya, karena kan deketnya sama karena sibuk kerja tadi ya kan, lu pasti apa-apa ngobrol nggak sih? Lu tipe yang ngobrol juga nggak sih sama apa namanya, keluarga lu gitu? Ya ngobrol sih. Ngobrol kan, gitu. Apalagi kalau misalnya ya biasanya kan habis maghrib gitu ya, atau misalnya nonton TV. Dulu tuh kayak acara-acara TV menurut gua bagus-bagus. Kayak OVJ gitu ya kan. Iya. Refresh banget. Iya, gitu. Refresh banget gitu. Terus maksudnya kayak ya itu gua interaksi sih sama keluarga gua di situ. Nah, kalau misalnya udah malam biasanya gua di rumah Mbah, gua masih nonton TV. Tapi waktu itu acaranya Tukul Arwana. Gini. Iya gitu. Itu kan orang yang penat banget, Olimpiade, sibuk segala macam tuh kan pasti refresh banget gak sih kalau malam, apalagi sama keluarga ya, gitu-gitu ya. Cara kamu belajar, Dok, menurut lo ya, kok lu nih jadi kayak belibet gue ya kan. Misalkan lu semangat belajar nih di rumah, itu ada nggak sih yang membuat lu jadi apa ya, kalau dibilang semangatnya berlebih lah di rumah selain lu hanya ngobrol? Apakah lu ditemani, kan orang tua lu kebetulan Allah paling sibuk nih gitu kan, tapi apakah Mbak Uti juga cukup membantu lu dalam semangat belajar lu, atau apa ya kalau dibilang membantu lu dalam proses-proses lu yang kemarin Olimpiade, atau ini kan kita bicara tentang yang ke belakang ya, gitu. Ada nggak sih dari Mbah lu tadi gitu? Kalau Mbah sih biasanya di rumah tuh ngajarin gua ngaji sih, gitu. Jadi ya apa namanya, akhirnya gua lumayan tersibukkan lah dengan apa namanya kegiatan-kegiatan di rumah gitu. Biasanya anak-anak seusia gue dulu kayak usia 6 tahun, 7 tahun gitu ya, biasanya tuh main
Gue inget, ya gue kadang main juga sih sama teman-teman gue kayak main tak umpet gitu, main taekwondo dan lain-lain. Kayak dulu main-main tradisional gitulah kayak gitu. Gue sama teman-teman gue main, tapi ya biasanya setelah itu gue selesai ngaji kayak gitu sama nenek gue sama Mbak Uti. Terus ya itu sih. Kalau ditarik lagi ke cerita kita yang awal gitu, sebenarnya lu sekolah di SMA mana sih? Udah gitu. Karena tadi kalau gue lihat ada penerimaan ke sekolah baru ya atau pendidikan yang baru, itu kan berapa bulan tuh sebelum itu? Penerimaannya gitu, itu kan pasti ada prosesnya kan gitu. Lu kayaknya unik nih sekolahnya, atau mungkin salah satu yang terbaik juga kan, pasti kita pengen tahu dong gitu. Katanya oke. Kenapa nggak percaya diri gitu? Ya kita pengen tahu lah, mungkin lu bisa cerita tentang sekolah. Ya, jadi waktu itu gue tahu SMA. Jadi kayak tadi gue bilang ya, kayak SMA itu SMA baru gitu. Nah kebetulan itu SMA itu asrama gitu. Dan itu boarding. Dan itu SMA negeri. Nah punya Pemprov DKI kan kayak gitu. Nah itu gue waktu itu ngelihat ada poster ya kan lomba gitu di SMP gue. Adanya di MH Tamrin. Nah maksudnya sekolahnya itu namanya MH Tamrin. Terus gue bilang ke bokap gue kan gitu, Pak ada lomba nih kayak gitu. Biasanya dulu yang biasanya nganterin ikut lomba dua kalau SMP dulu emang sering lomba, tapi kalah mulu. Karena saingan-saingan gue kayak ya itu tadi gue bilang kan gue matematika ya. Nah mereka udah jago dari SD, sedangkan gue baru mulai kan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu maksudnya prosesnya. Tapi bokap gue tuh support gue kayak misalnya ada lomba di mana ya kan bokap gue nganterin. Nah salah satunya waktu itu gue bilang, Pak ada lomba lagi nih gitu di namanya SMA NUM Tamrin. Gitu. Terus habis itu, wah, ya itu sekolah bagus gitu. Kapan lombanya? Ya udah akhirnya bokap gue nganterin ke sana. Terus habis itu bokap gue juga bilang, coba nanti kalau misalnya di sana kita sekalian tanya-tanya gimana caranya masuk sekolah ini. Gitu. Akhirnya waktu itu gue selain buat lomba, gue juga sekalian nanya-nanya kayak gitu. Gimana sih informasi dari informasi. Terus ya udah gue ternyata bukannya waktu itu 2 bulan setelah gue ikut lomba itu, terus dan ternyata tes. Jadi dia sekolah negeri kan biasanya setahu gue kan kalau sekolah dari SMP ke SMA itu kan pakainya NEM ya. Nah cuma ini dia ada tes kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya gue ngikutin semua jadwal tes-tesnya. Waktu itu ada 3 sih yang dites. Ada 4. Yang akademiknya tuh ada bahasa Inggris, ada IPA sama matematika. Terus ada psikotes juga. Kayak gitu. Lumayan agak kalau bahasa orang-orang yang mungkin sekolah itu adalah biasa, agak sedikit ribet juga prosesnya ya. Iya lumayan sih gitu. Berarti waktu itu alhamdulillah ya, Bang manggilnya bapak apa ayah? Bapak. Bapak sendiri yang nganterin langsung ke sana untuk nyari informasi sekaligus mendaftar. Daftar apa namanya? Bukan olimpiade ya? Kejuaraan lah ya. Waktu itu jadi namanya TOC, Tamrin Olympiad and Cup. Ya, jadi ada olimpiade sama olahraganya. Nah, gue itu ikut yang olimpiade matematikanya waktu itu. Nah, jadi itu beda. Jadi prosesnya beda. Itu kayak gue ikut daftar lombanya. Terus setelah 2 bulan kemudian ternyata daftar sekolahnya. Jadi waktu itu beda. Waktu itu gue lomba doang di situ. Terus habis itu setelah dapat informasi kalau sekolahnya itu buka dalam waktu dekat, kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue coba daftar. Dalam 1-2 bulan setelah gue lomba itu daftar sekolahnya dan ya alhamdulillah sih keterima sih. Alhamdulillah ya. Iya. Ya berarti ketika lomba itu lo atas nama sendiri atau sekolah berarti? Sekolah ya. Kayaknya sebenarnya di sebelah nama gue ada nama sekolah gue. Oh ya udah pasti sekolah. Ada nama gue sama sekolah. Iya berarti yang jelas sekolah lo yang SMP dulu ya. Lo keangkat kan berarti gitu ya. Mungkin di situ lu dapat peringkat berapa, Dok? Kalau kita boleh tahu juga kan lu kadang sedikit kalau kita tanya ada low profile gitu. Menurut lu dapat peringkat berapa di situ kemarin gitu? Kalau sebenarnya sih kalau lombanya gue kalah, Waktu itu gue nggak menang, cuma waktu itu pas sebenarnya gue waktu itu masuk MH Tamrin tuh kayak cuma iseng-iseng aja, karena gue juga ngerasa sekolahnya kebagusan sih menurut gue, karena sekolahnya tuh luas coy, jadi banyak fasilitasnya juga gitu. Ada lapangan bolanya, ya kan. Terus habis itu ada kolam renangnya, kolam renang indoor. Fasilitasnya lumayan. Iya fasilitas. Terus habis itu ada auditorium. Pokoknya banyak dah. Ada tempat basket. Pokoknya bener-bener fasilitas itu lengkap gitu. Jadi gue mikir kayak
ini sekolah apa ya gitu. Terus tapi gue yang kata bokap gue waktu itu bilang nggak apa-apa coba aja gitu. Toh kalau misalnya lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos juga nggak kenapa-napa gitu. Dan waktu itu ternyata gue nggak tahu juga kalau yang daftar tuh ternyata banyak. Ya, jadi ada 1.200. Nah terus ya alhamdulillah sih gue yang diambil waktu itu cuma 80. Lu peringkat berapa tuh? Ya alhamdulillah gue dapet peringkat 6 waktu itu. Masya Allah, keren banget dok. Ya gue juga nggak nyangka soalnya. Lu selalu gitu. Lu selalu gak nyangka soalnya, padahal sebenarnya emang lu punya aja, emang punya potensi. Menurut gue sih selalu ada faktor X gitu ya. Itu dari kebiasaan apa gitu? Emang lu sering banget rajin belajar, atau tadi kan lu nyinggung tentang kalau lu rajin mengaji tadi, apa emang ada perannya kayak gitu? Menurut lu deh gitu. Konsep-konsep gitu gimana? Kalau menurut gue sih jadi waktu itu kebetulan tuh soal apa ya, tesnya itu mirip terutama matematikanya ya. Matematikanya itu mirip kayak soal Olimpiade SMP. Jadi Olimpiade Matematika SMP, karena gua udah lumayan sering ngerjain kayak gitu. Jadi gua kayak udah familiar lah sama model-model soalnya untuk matematika loh. Nah terus yang IPA sama bahasa Inggrisnya ya mungkin itu dia faktor X-nya kali. Faktor X itu ya. Nah itu jadi dianggap kayak lu tetap aja ngerjain. Ya gue ngerjain aja. Gue ngerasa di situ waktu itu sih mungkin ngerasa terbantu aja sih, karena gue ngerasa waktu itu untuk apa ya, bahasa Inggris sama IPA-nya itu gue nggak terlalu maksimal lah kayak gitu. Tapi gue lumayan pede untuk matematikanya sih kayak gitu. Terus kayak ya mungkin aja karena doa dari Bauti gitu, doa dari ibu gue. Karena gue biasanya kalau sebelum ada tes-tes kayak gitu, gue selalu sih minta restu lah gitu, kayak minta doa sama mereka gitu. Itu lu jalanin sampai sekarang gak sih dok? Kayak gitu-gitu dok? Gue jalanin sampai sekarang sih. Serius? Itu gue, tapi serius ya coy. Jadi, jadi gue pernah ngetes. Gue pernah ngetes. Nggak minta restu. Minta restu lewat chat. Minta restu lewat telepon. Lu pakai 3 loh. Gue penasaran soalnya selama ini tuh kayak gue ngerasa setiap mau ujian gue telepon terus, tapi ada kayak waktu-waktu tertentu di mana gue emang kayak apa namanya lupa atau apa? Enggak sih, gue sengaja waktu itu. Kayak gitu aja loh. Iya, gue penasaran kayak gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih memang ini kebetulan atau gimana. Tapi ini hampir maksudnya sering banget gitu terjadi, di mana kalau misalnya gue minta restu kayak gitu ya kan, dengan nelpon langsung, itu gue ngerasa dipermudah. Dan kayak beberapa misalnya lomba-lomba kayak gitu ya gue menang kayak gitu. Salah satunya waktu itu gue daftar di Oxford juga kayak gitu ya, LPD beasiswa kayak gitu. Terus ya itu gue coba minta restu sih ke mereka gitu, ke Mbak Huti sama ke ibu gua gitu. Jadi kalau pakai presentasi ini yang gue denger dari lo, presentasi lo ketika nelpon langsung ya, ngobrol langsung sama enggak, itu emang lu banyak berhasilnya bahasanya. Iya, lebih banyak berhasilnya. Ini bahaya juga sih kalau dijadiin mitos ya kan. Gue nggak tahu ya, maksud gue mungkin jadi tuh gue kan sebenarnya cukup cemas ya. Itu mungkin ini menjelaskan masuk akal ya. Jadi kalau misalnya ngerjain ujian tuh gue lumayan cemas kayak gitu. Dan mungkin ketika gue ngobrol sama nyokap gue kayak gitu, atau ngobrol sama Mbak Uti, itu kayak memberikan gue ketenangan aja sih. Kayak misalnya deh ya, atau yang wawancara kayak gitu. Yang wawancara kalau misalnya lo stres gitu ya kan, cemas, panik kayak gitu, kayak lo seolah-olah mikir gue lagi diwawancarain untuk masuk kampus top global kayak gitu ya kan. Pasti kan bisa aja ngeblank ya kan, bisa aja lo jawabannya sebenarnya tahu ya kan, tapi lo nggak perform dengan baik kayak gitu. Tapi kalau lo tenang kayak gitu, lo ngerasa kayak gue udah direstuin nih gitu. Ya mungkin itu jadi faktor-faktor yang bikin ya ningkatin success rate-nya aja sih. Berarti ya komunikasi interpersonal lo tentang hubungan kayak gitu tuh penting banget buat lo. Gue penting sih. Tenangin gitu ya. Untuk ketenangan gue dan rasa percaya diri sih. Iya. Kalau kita masuk ke kehidupan lo sehari-hari gitu, pergaulan lo di sana gitu, mungkin di SMA lo tadi, SMA MH Tamrin, dan di UNER, atau di yang studi terakhir yang
kita makan ini yaitu di Oxford University ini, ada perbedaan persamaan nggak? Atau apa ya, lingkungan yang benar-benar ini baik nih buat gue atau nggak baik buat gue, itu mungkin bisa lu ceritain nggak? Kalau gue mulai dari SMA dulu ya. Kalau gue rasa sih dari SMA karena boarding, jadi di asrama itu ada penjaganya. Gitu. Jadi kayak misalnya diingetin waktunya makan, dan itu di absen, waktunya makan, waktunya sholat maghrib kayak gitu, waktunya pokoknya ada agenda sendiri lah kayak gitu. Jadi lumayan waktu itu gue di kelas aja itu mulai belajar itu 6:30 apa jam 7 ya? Gue rada lupa sih. Jauh banget. Ya, pokoknya itulah jam segitu, antara 6:30 atau jam 7. Tapi pulangnya itu baru jam 4. Gitu, jam 4 sore. Udah kayak kerja ya. Nah, lu tau gak? Jadi kayak di MHT itu kurikulum 3 tahun ya kan, yang kelas 1, 2, 3 di SMA biasa itu dijadiin 1 tahun. Wow. Jadi gue selama kelas 10 ya kan, gue matematika gue belajar matematika kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus IPA ya kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kayak gitu. Semuanya. Gitu. Lu bayangin, jadi setiap minggu itu tiap hari ya kan, itu hari ini ujian matematika ya kan 1 bab, terus besok ujian fisika 1 bab, besok ujian kimia 1 bab, besok ujian biologi 1 bab, nanti hari Senin gitu lagi. Jadi tiap minggu ya kan, itu gue tiap hari tuh kerjanya ujian doang gitu. Nah jadi kayak menurut gue nggak ada waktu buat apa ya? Gue boleh nggak sih? Nggak kayak wah itu kayak gumuh nggak sih? Gumuh parah. Bukannya lu semangat tapi gumuh gitu. Nah untungnya ya kan gue ngerasa di situ ada teman satu perjuangan. Oke. Jadi teman-teman yang susah bukan gue doang gitu ya kan. Teman-temannya juga susah. Jadi kayak misalnya nilai lu dapat 50 ya kan 40 gitu. Ya udah ketawain aja. Karena bukan gue doang. Semua orang juga kayak gitu. Beda kan kalau misalnya yang dapat 40 lu doang gitu ya kan. Pasti lo kayak kok orang-orang pada jagonya gimana sih? Gitu. Berarti sehatnya di situ. Itu di sehatnya. Maksudnya 50-40 bodo amat. Kalau dibilang bodo amat dari level kompetisi, tapi kan teman-teman lu sesama, sama merasakan kalau ya udah nggak apa-apa kali ini dapat segini. Jadi itu juga aman berarti di MH Tamrin ya. Aman. Kayak gitu ya. Di angkatan gua ya kan, gua nggak tahu kalau sekarang kayak gimana ya. Cuma dulu pas di angkatan gua itu emang guru-guru tuh sering meninggal gitu, dan kita emang jujur ini nggak pernah ada nyontek. Jadi waktu itu pernah dites, jadi pas lagi ujian nasional UN, jadi kayak guru-guru itu kan pengawas kan dari sekolah lain ya. Nah jadi gurunya itu sengaja ninggal, tapi ternyata dia nggak ninggal beneran, tapi dia mantau di CCTV. Terus dia balik lagi gitu. Saya kagum sama kalian gitu kan, saya lihat sebenarnya saya tadi nggak benar-benar ninggal, tapi saya pantau di CCTV dan kan nggak ada yang nyontek. Kayak gitu. Ngambil assessment langsung di situ. UN sampai gitu. Kayak gitu. Karena udah terbentuk sih sebenarnya dari dulu ya, kayak lo nyontek ya kan, lo malu-maluin diri lo sendiri kayak gitu. Gua dari awal soalnya mungkin ya kayak tadi udah kebiasaan dapat nilai jelek juga, tapi masalahnya UN bukan berarti paham jelek nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya gitu. Ya kan, tapi maksudnya belajar menerima dan apa ya udah lo percaya sama kemampuan lu sendiri. Dari level jujur nih, ya kan? Lu udah bisa nyikapin sama teman-teman lu sama-sama jujur ya. Terus kalau dikaitin sama apa ya? Kalau mungkin di agama ya kan? Ada yang namanya akhlak kali ya. Jadi kayak lu tuh dipantau guru kayak semuanya tuh akhlak lu tuh bagus semua di situ ya kan? Karena ya yang fenomenanya terjadi di pendidikan Indonesia, termasuk mungkin gue jujur gue pernah nyontek. Ya tapi kan di situ di kumpulan apa ya? Siswa-siswi terbaik ya. Ada perempuannya juga kan pasti. Ada yang maksudnya siswa-siswinya itu kan berarti menjalankan kepercayaan dirinya masing-masing karena dia tahu gitu. Terus guru mengambil beberapa menit atau beberapa waktu sampai akhirnya lulus semua gitu. Lulus dalam versi ini dari karakter aja mereka ini udah jujur nih gitu. Jadi bukan tentang si matematika, kimia atau semua, tapi udah bicara tentang karakter aja udah terdidik banget ya. Kalau masuk ke UNER, di UNER gimana? Konsep belajar temannya gitu. Ada nggak yang membuat lu merasakan ini adalah kayaknya pertemanan yang sedikit negatif kalau gue harus ikut bareng nih, atau nih menurut gue harus ngambil tetap pakai karakter yang dulu deh, yang positif gitu. Menurut lu gimana? Jadi pas menurut gue sih mungkin kehidupan kuliah standar-standar aja ya gitu. Tapi ya untungnya sih
teman-teman gue pas lagi kuliah itu mereka semua bukan anak-anak yang nakal lah kayak gitu. Oh, Jadi iya. sebenarnya mungkin ya karena gue memilih teman yang emang, jadi sebenarnya ya main gitu. Iya. Ya tapi belajar juga jalan kayak gitu. Iya. Kayak contohnya misalnya gue sama teman-teman gue paling mentok-mentok tuh ya kalau main tuh main Mobile Legend. Oke. Ya kan. Udah ada tuh ya Mobile Legends nih? Udah dulu. Bentar, gue kayaknya Tapi agak tua teman-teman kenapa tuh? Gue belum jumpai kuliah Mobile Legends tuh kayak baru-baru akhir juga sih. Dulu pas grafiknya masih burik. Ya kan. Umur lu berapa sih lo? Gue 26 sih sekarang. 26 jalan 27. Gue 28 Dok. Tapi kayaknya emang kayaknya pergaulan kita agak beda tentang refleksi ya kan? Gitu ya. Kalau misalkan kita kan terlalu banyak nih bicara tentang apa ya, semangat, perjuangan sekitar, lingkungan, apa ya, dorongan lu semangat gitu dalam menjalankan apa ya, pendidikan lu dulu sampai akhirnya alhamdulillah lu udah sampai ke mana, pekerjaan lu yang sekarang, yang dimana apa ya, kalau lu nggak perlu banyak bicara pun orang udah tahu kalau lu dari mana gitu. Itu lu bisa ceritain nggak sedikit perjuangan ke kampus terbaik gitu di dunia ini, terkhusus di Inggris ini, gimana di kampus Oxford? Jadi itu jadi intinya sih gue nge-secure tuh 2. Pertama itu kampusnya, yang kedua beasiswanya. Kayak gitu. Nah sejujurnya waktu itu ini mungkin ya gue nggak nyeritain ini ke semua orang sih gitu, tapi gue waktu itu daftar di Oxford itu 2 kali. Kayak gitu. Jadi yang pertama tuh pas gue lagi koas waktu itu. Jadi koas itu kan 2 tahun ya. Kayak gitu. Jadi tahun pertama koas itu gue udah nyoba gitu. Terus tapi nggak lolos. Kayak gitu. Terus akhirnya pas tahun kedua ya kan, pas tahun kedua koas itu gue lolos. Nah mungkin kebantu juga waktu itu sama COVID Pak. Jadi karena COVID gue waktu itu mungkin nggak terlalu banyak ya jaga di rumah sakitnya gitu. Karena memang waktu itu kampus kan mengutamakan keamanan. Jadi itu gue coba manfaatin sih untuk nyari-nyari kesempatan di luar lain. Karena gini Pak. Jadi gue ngerasa sih sebenarnya lebih ke gue sadar diri. Gue jarang masuk rumah sakit. Gitu. Terus skill apa? Berarti kan kalau misalnya gue lulus mungkin skill gue jadi tidak apa ya sebagus kakak kelas gue yang dulu. Jadi apa ya yang bisa gue added value dari diri gue yang bisa gue tambahin gitu, ya udah gue coba mungkin dari riset sama coba kuliah ini. Itu ketika waktu itu gue belajar di rumah kayak gitu pada saat COVID itu yang ngebantu apa ya, kayak ya gue akhirnya mikir lagi lah gitu, merefleksikan diri kayak gitu. Oh ya waktu itu gue sempat tertarik ya gitu kuliah ke luar negeri kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya S1-nya gue di sini. Ya udah gue coba aja daftar, terus ya belum berhasil, tapi gue coba waktu itu daftar yang kedua kali dan alhamdulillah berhasil sih. Di tahun lu waktu jaga di koas itu 2020, itu lu udah di ujung pendidikan lo di UNER atau emang udah lulus di situ? Jadi kalau kedokteran tuh S1 lulus ya kan. Nah, jadi tuh sebenarnya gelar tuh ada kebagi 2 ya Pak. Jadi ada yang gelar akademik sama gelar profesi. Gelar akademik tuh kayak S1, S2 sama S3. Kayak gitu. Kalau gelar akademik kalau dari dokter ya, itu ada dokter ya kan yang DR, DR titik, terus spesialis, SP titik, nah misalnya SP JP kayak gitu, SP bedah. Nah satu lagi itu subspesialis. Jadi belakangnya itu kalau ada tanda kurung K atau sekarang udah diperbaruin pakai sub SP. Gitu. Nah jadi intinya ada 2 ya kan. Kalau misalnya gua S1 ya kan, terus kemudian gua langsung S2, itu bisa gitu. Tapi gua nggak bisa praktek kedokteran. Karena gue nggak ada gelar DR-nya. Nah, gimana caranya ngambil gelar DR? Ya itu lewat koas. Gitu. Jadi S1, terus DR, baru S2. Berapa tuh? Selama berapa tuh? S1 tuh kalau kedokteran rata-rata 3,5 tahun, 7 semester. Koas tuh biasanya 1,5 sampai 2 semester. Kalau gue di UNER 2 semester. Jadi total ada 4 sorry. Kalau 2 semester 2 tahun. Jadi 4 semester kan. 4 semester Jadi total tuh ada 11 semester ditambah 1 tahun S2. Jadi total ada
6,5 tahun. Tapi ada satu lagi, internship. Nah, sekarang kita kayak magang gitu lah. Panjang banget loh. Panjang, Pak. Itu Jadi jujur. setelah koas ya kan dapat gelar DR. Iya. Gue nggak bisa langsung praktek. Iya. Gue harus magang dulu. Kalau baru ngikut gitu ya. Ngikut ya kan. Tapi itu beda di film-film dong tuh ya. Apa? Nggak di film-film Enggak, beneran, Pak. Cuma bedanya kalau koas gue ngikut-ngikut ya kan. Itu beneran ngikut-ngikut tuh kayak apa namanya ya, lebih ke apa ya, belajar kan soalnya. Tapi kalau magang, kayak lu magang kan, lu udah memegang pasien, cuma diawasi nih sama dokter senior yang ada yang di rumah sakit itu. Itu di luar pendidikan gitu. Jadi intinya kalau misalnya kedokteran itu S1 ya kan selama 3,5 tahun, terus koas ya kan selama 2 tahun untuk jadi gelar DR, terus tambah internship 1 tahun ya kan untuk dapat surat izin praktek. Kayak gitu. Intinya kayak lo kayak ngambil SIM lah. Ya kan lo ngambil SIM, lo harus tes dulu ya kan, lo harus diuji dulu kayak gitu. Nah, ini sama lo ngambil SIM untuk praktek kayak gitu. Kayak di perjuangan pertama lu yang sibuk banget di Kodar nggak keterima nih. Waktu di Kodar keterima di tahun kedua, itu tuh apa ya? Bisa lu sedikit jelasin tentang apa ya? Persiapan beasiswanya ke sana gitu kan, persiapan mental mungkin satu, kedua ya tadi kampus yang udah lu idam-idamin gitu, mungkin bisa lu ceritain. Jadi kalau beasiswanya kebetulan waktu itu ada yang namanya beasiswa medical science. Oh iya. Nah, beasiswa medical science itu di tahun pertama itu gue sebenarnya udah lolos beasiswanya kayak gitu. Nah, dia cuma ada 1 tahun waktu itu beasiswa medical science. Jadi cuma ada 1 periode aja gitu. Nah, terus mungkin waktu itu kalau nggak salah sih kayak salah satu mungkin apresiasi pemerintah untuk nakes kan gitu. Karena untuk khusus medical science doang waktu itu. Dan itu adanya waktu pas masa Covid tahun 2021. Waktu itu biasanya tahun 2021. Gue udah dapat beasiswanya medical science. Nah, jadi tugas gue adalah untuk dapetin LOA. Nah, cuma pas tahun ini sebenarnya agak belibet sih ceritanya. Nah, cuma tahun kedua beasiswanya itu kan gue bilang tadi dihapus ya, diganti jadi BPI. Oh, dipindah. Persyaratan itu terpindah gitu. Jadi gue tetap harus ikut tes lagi waktu itu. Nah, terus habis itu gue alhamdulillah dapet sih. Jadi gue waktu itu dapat beasiswanya, ya kan gue bisa nge-secure beasiswanya yang di BPI. Terus kemudian setelah itu dapat kampusnya LOA. Alhamdulillah sih kalau gue lihat. Jadi tapi sekarang ini beasiswa medical science itu di BPI udah nggak ada. Gitu. Jadi semuanya BPI sekarang kebanyakan sih untuk dosen-dosen ya, gitu. Jadi bisa lewat LPDP sih. Tapi sebenarnya secara umum kayak komponen keuangannya itu mengikuti komponen LPDP gitu. Jadi cuma perkara apa ya? Transisi kebijakan. Jadi kalau BPI yang megang kan Kemendikbud, kalau LPDP yang megang Kementerian Keuangan, kayak gitu. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan detail sih. Jadi mungkin cari ada informasi di internet banyak. Ada informasi sama kalau misalkan nggak ada informasi pun ya kan apa ya namanya Indonesia suka berubah-ubah juga. Paling nanti ada hal baru lagi yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu juga. Di sana kan lu di sini kan bergaul banyak nih. Di sana kan mungkin lu akan sendiri. Terus lu pernah nggak ngerasa homesick atau lu merasa kok kayak nyari solusi untuk pergi ke tempat komunitas atau apa tuh? Lu nyari sendiri atau sebenarnya ada atau gimana? Lu dapet info nggak sih tentang itu waktu udah sampai sana gitu? Jadi waktu itu bener sih kata lu yang lu bilang ya, Yok. Jadi awal-awal sebenarnya tuh gue takut kuliah di Oxford itu pertama kali gue keterima tuh gue seneng ya kan? Kan bayangin Harry Potter di situ. Iya, gue pengen maksudnya berhasil masuk ke tempat yang gue pengen dari gue SMA kayak gitu ya kan. Tapi kayak sehari atau 2 hari kemudian merasa gue kayak takut. Ya kan, gue takut kayak teman-teman gue nanti di sana bakal kayak gimana ya, sebentar apa ya, pergaulannya juga kayak gimana. Ada ya pressure gitu. Ada lah, ya kan. Lu nggak coba minum dulu kita? Hah? Capek nggak sih kita minum dulu nggak sih? Oh, lu mau boleh minum? Boleh. Gue temenin dulu. Minum dulu, gue haus. Oke, break. Oke, gimana dok? Lanjut dok. Nah, tadi gue ngerasa takut waktu itu, lebih ke ya, gue emang apa ya, ya kayak ngerasa apakah jadi ada yang namanya impostor syndrome lah kayak gitu. Jadi apakah sebenarnya tuh gue
pantas nggak sih gitu di sana, gue juga nggak tahu kan. Itu berarti security lu masih aja kayak gitu ya? Iya masih ada sih Namanya pasti. pertama kali ya. Yang namanya pertama kali Iya, ya kan, iya. namanya pertama kali sama 1 tahun jauh Mm-mm. dari orang tua. Kalau misalnya gue udah mikir macem-macem, cuma ya mau gimana, masa gue lepaskan, ya udah gue jalin aja deh gitu. Oke. Solusinya tuh gimana tuh jadi kayak gitu kan lu pasti agak stresnya gimana? Stress release lu mungkin lu akhirnya dapat apa atau lu tadi jalanin apa? Hal-hal atau rutinitas yang baik atau gimana tuh? Ya, gua coba di sana cari orang yang sefrekuensi sama gua. Oke, itu Yang poinnya. paling deket apa? Ya orang sesama orang Indo. Oke. Jadi kayak gua di kelas kayak gitu ya kan, gua main sama teman-teman yang dari internasional kayak gitu. Dan di Oxford itu sistemnya ada sistem kayak asrama gitulah kayak gitu. Oh, jadi sama gua ya. jadi gua kayak di satu flat kayak gitu. Itu gua tinggal sama 6 atau 7 orang ya kayak gitu. Dan itu ada dari berbagai negara sih, ada yang dari Jerman, ada dari Swiss, ada yang dari Irlandia, ada yang dari UK, ada yang dari Ghana. Oh, semuanya. Terus gua dari Indonesia. Iya, kayaknya 6. Itu sampai sekarang lu masih temenan? Kontak-kontakan nggak sih? Gue kan penasaran aja namanya. Kalau udah selesai studi mungkin lu bisa ngadepin kehidupan baru. Tapi apa lu masih kontak-kontakan atau deket gitu mungkin menurut lu? Ada 1-2 yang mungkin kayak masih suka kayak ngebales story gitu. Cuma kayak ngobrol sampai intens gitu kayaknya juga udah jarang. Maksudnya gue sama teman deket gue kayak juga mungkin nggak sesering itu juga kan untuk ngobrol gitu. Ada himpunan-himpunan atau komunitas yang Ada, ikutin? itu Oh, ada. yang orang Indo ya kan. Itu menurut gue kayak gue nyari comfort zone gue di situ. Terus jadi gue nyari orang-orang Indo yang PPI. Nah, ya udah gue coba jadi gimana caranya biar gue kenal sama banyak orang Indo waktu itu. Ya udah gue coba join ke pengurusan kayak gitu. Alhamdulillah jadinya lu sibuk di situ dan rasa-rasa takut lu tadi udah sedikit terobati mungkin. Iya, sebenarnya nggak sibuk juga sih, cuma kayak ya malah enak kan, jadi ada teman-teman di sana kayak gitu lebih banyak. Keren sih lu. Gua nggak tahu, gua kan nggak sampai situ nih pengalaman gua. Tapi ketika lu denger kayak gitu, sebenarnya gue juga bukan orang yang kayak apa tertata gitu dan gue tahu tujuan gue gitu kan. Kalau kita sama nih atau lu pribadi gitu ngembaliin masa sibuk lu, lalu studi sibuk ya kan, studi terus dan lain-lain, itu tuh lu ibadahnya susah nggak di sana karena kan mayoritas ya pasti bukan muslim ya, tapi apa banyak orang muslim sana? Mungkin bisa ceritain tentang ibadah lu atau kondisi-kondisi orang muslim di sana. Surprisingly di sana tuh cukup banyak orang muslimnya, terutama yang dari Timur Tengah. Kayak yang kalau nggak salah tuh wali kota London aja tuh muslim deh kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi kayak emang di sana udah lumayan banyak sih masjid gitu. Tapi kalau di tempat gua waktu itu cuma ada 2 masjidnya. Yang satu itu masjid warga gitu, sama satu lagi masjid kampus. Kayak kayak organisasi mahasiswa Islam di organisasi Islam di situ kayak disediain tempat kayak gitu. Nah, itu bisa buat ngaji juga kayak gitu, buat ibadah juga kayak gitu. Nah, biasanya tuh ya gue kesana sih kayak gitu untuk terutama Jumatan ya. Uniknya Jumatannya kebagi 2. Iya. Waktu apa gimana? Iya, jadi Jumatannya hari Jumat tuh 2 kali. Oh, gimana tuh? Bisa ceritain Ya nggak? gue kurang ngerti ya gitu. Soalnya mungkin karena kayak tempatnya terbatas akhirnya ya dan di sana kan nggak sampai keluar-keluar ya. Pokoknya emang kecil sih kayak gitu. Jadi mungkin kayak kalau semua orang sholat di situ dalam satu waktu mungkin nggak bisa juga kayak gitu. Ya mungkin akhirnya dibagi jadi 2. Tapi gue nggak tahu ya, itu asumsi gue. Asumsi gue doang. Tapi gue nggak tahu itu alasannya kenapa. Jadi ada yang jam 12:30 sama yang kalau nggak salah jam 2 deh. Jadi kayak kalau misalnya gue nggak bisa yang ikut yang jam 12:30, itu gue bisa ikut yang jam 2 kayak gitu. Oh gitu ya, itu bagus sih. Sebenarnya penuh pertanyaan tapi kayaknya keren banget sih kalau lo bisa tahu tentang itu. Tapi
Ya sejauh ini banyak banget insight yang udah kita dapat, termasuk gue pribadi. Makasih banyak Dok tentang kehadiran lu di sini, membuat kita semua di studio juga jadi banyak ngebuka kalau perjalanan hidup itu dari banyaknya security yang kayak banyak macamnya, itu tuh perlu untuk kita sikapi siapa sih yang bisa kita kita minta temani secara lisan ataupun gestur kan. Kalau misalkan tadi gue dengar dari lu, orang tua lu, ya kan, Mbah Uti ya kan yang tadi lu sebutkan, teman-teman yang tadi lu bilang bisa menerima sama-sama kalau nilainya jelek, sampai akhirnya lu di sana punya himpunan gitu kan yang bisa nemenin lu tetap studi dengan baik sampai akhirnya alhamdulillah Allah sampai di Indonesia lu dapetin project yang sampai sekarang berjalan. Iya. Kalau tadi gue dengar tentang ibadah lagi gitu, gue sih pernah dengar ya. Ada kota Manchester kan di Inggris. Itu sampai azan itu di mana? Di stadion, lu pernah denger nggak tuh? Karena gue tau Manchester City. Oh gitu. Manchester City itu kan yang punya Arab tuh, lu tau nggak? Perusahaan minyak. Nah dia tuh pernah menggunakan azan pakai speaker atau apapun di stadion. Lu tau nggak? Apa lu deket banget sama olahraga? Hobi lu mungkin lu sedikit jelasin di akhir segmen kita kali ini. Ya kalau hobi standar orang-orang yang biasa di sana sih. Jalan-jalan. Oh, visit ya? Iya dong, maksudnya kayak gue di sana cuma bentar kan. Gue gak lihat nih. Gue boleh dapetin Instagram lu nggak di sini? Boleh. Karena pasti kalau udah beasiswa yang gue tahu, gue kan belum ini banget ya, meskipun udah kita enak banget nih bicaranya, ya kan, enjoy. Kita perlu kenalan lebih lanjut karena gue harus dapetin kesempatan ini sih untuk banyak lebih kenal sama lu juga. Gitu. Boleh. Oke. Lanjut ngobrol lagi kita berarti 2 hari ini. Wah, gue pengennya selamanya sih kita ngobrol. Gitu. Aduh, berat banget bahasa lu coy. Terima kasih banyak Dok. Sekali lagi sangat berbahagia di Pencast kali ini. Lu berarti tamu undangan yang kedua nih. Oh gitu. Dan nggak boleh lewat. Ada merchandise dari kami. Aduh. Ini dia. Kaos ini ribet dari tadi. Ini kaos yang boleh lu buka. Boleh lu tunjukkan juga ke kamera. Asio. Udah gue ukurannya pas nggak nih buat gue nih? Insya Allah ini pas. Gue buka aja ya berarti ya. Gue tunjukin nih. Nah, kamu tunjukinnya ada 3 kamera. Lu boleh tunjukin. Pena ilmu. Pena gitu. Ini logonya ya ini ya? Iya, logonya. Boleh lu pakai di keseharian lu ya, dan lu boleh jabarin. Gue sih ngarepin itu sih. Oh gitu. Aman, nanti gue pakai nanti ya. Gue laporan ke lu. Nanti ini udah gue pakai kaosnya kayak gitu. Kita kan pakai ini bareng. Oh gitu. Oh iya. Oke, boleh lihat juga. Di sini. Atau ke sini. Yo. Kasih Nando. Aduh, gue gemeteran dikit tuh. Perjuangan lu rupanya. Oke, lu pakai ya di Oxford kalau lu balik lagi ke sana. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah ya. Amin. Atau lu pakai di kerjaan lu, di project di mana-mana lu pakai, atau mau lagi nanti tolong ya teman saya di sini. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit quotes ya dari Pencast ya. Jadi kalau orang terdahulu sudah menemani orang muda yang zaman sekarang, perlu diketahui orang muda emang banyak perlu belajar sama orang yang terdahulu. Tadi Mbak Uti mungkin banyak sedikit dapetin itu, bahasanya kan level yang udah tercapai dari Nando adalah tentang pencapaian sekarang adalah berkat doa-doa yang langsung diminta oleh Nando. Mungkin Nando bisa jadi motivasi kita selamanya, karena hubungan orang tua dan anak atau bahkan mbah dan cucunya, karena bicaranya tentang ikatan keluarga itu lebih penting dari apapun, karena pencapaian kita sampai sekarang tidak akan kita dapat tanpa doa dari orang terdekat. Terima kasih. Kami akhiri dari kami semua di sini. PNL Podcast kita close. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.